lurusnya MUI dalam mengeluarkan fatwa-fatwa. Jadi udah deh, terima kasih aja deh kepada pemerintah telah peduli menghadapkan logo halal, tapi biarkan kami bebas memilih dong. Dan umat bebas memilih, kami bebas memilih, saya juga bebas memilih, dan saya hanya percaya logo halal yang dikeluarkan MUI. Titik. Suka nggak suka begitu. Wassalamualaikum. Kenapa ketika label MUI itu, label halal yang awalnya diterbitkan oleh MUI, ketika diambil alih oleh pemerintah, lantas kemudian menjadi polemik, lantas kemudian dibicarakan, dicurigai, atau kemudian mendapatkan selentingan-selentingan miring, ini sebenarnya karena selama ini rakyat atau umat tidak melihat adanya idealisme itu pada pemerintah. Tidak melihat bahwa penguasa itu mengerti dan memahami tentang Islam, lalu kemudian bisa dianggap untuk melaksanakan Islam. Nah, itu tidak dilihat sebelumnya. Kalau misalnya bahasanya ya, kalau bahasa gampangnya begini, lah kamu aja belum dilabeli halal kok, lah bagaimana kamu bisa menentukan yang mana yang halal, yang mana yang haram? Mereka menyatakan setiap tahunnya MUI memberi sertifikasi halal kepada 150 juta produk di Indonesia per tahun. Itu angkanya yang luar biasa. Kalau saja untuk setiap sertifikasi halal, MUI menetapkan tarif 1 juta rupiah, maka uang yang diterima MUI adalah 1 juta rupiah dikali 150 juta, alias 150 triliun rupiah per tahun. Saya kurang percaya bahwa MUI bisa memberi sertifikat pada 150 juta produk. Realistis saja, ada berapa besar sih tim yang dimiliki MUI di seluruh Indonesia untuk bisa bekerja seberat itu? Tapi itulah yang termuat dalam surat MUI sendiri. Pak Menteri Agama kan sudah sebutkan di dalam akun Instagramnya atau di Twitternya bahwa logo halal Majelis Ulama itu tidak berlaku secara bertahap. Ya. Untuk produk yang didaftarkan sekarang sejak 1 Maret 2022 ini, itu nanti labelnya menggunakan label halal yang baru ini, Mbak. Sertifikasi halal barang aku setuju aja dan seneng ada dana banyak yang masuk dari sertifikasi halal. Cuman kan nggak masuk akal. Di Amerika mayoritasnya tidak muslim, maka asumsi dasarnya makanan itu haram, maka dibutuhkan sertifikasi halal. Di Indonesia mayoritas muslim, semua makanan relatif halal, maka yang dibutuhkan sertifikasi haram. MUI itu hanya sekedar ormas kok, bukan lembaga negara. Lembaga negara justru Departemen Agama. Persoalannya sampean berani apa enggak membubarkan? Bukan dari saya, kalau sampean berani ayo. Label halal ini adalah amanat regulasi ya, Undang-Undang 33 2014, di mana regulasi itu memberi kewenangan kepada BPCPH untuk menetapkan label halal yang berlaku secara nasional. Nah, label halal ini adalah sebagai penanda suatu produk sudah bersertifikat halal. Jadi label halal ini adalah paralel ya, inline dengan sertifikasi halal dan registrasi halal. Bedanya kalau sertifikasi halal untuk produk-produk di dalam negeri, kalau registrasi halal adalah untuk sertifikat dari luar negeri yang diregistrasi untuk masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Nah, label halal ini adalah merupakan tugas administratif yang menjadi kewenangan BPK. Nah, sementara Majelis Ulama memiliki kewenangan di bidang ini untuk menentukan fatwa halal yang Majelis Ulama mengeluarkan ketetapan halal hasil dari auditor halal yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa halal. Hasil dari auditor halal ini diserahkan LPH ke Majelis Ulama Indonesia agar dilakukan sidang Komisi Fatwa. Komisi Fatwa mengeluarkan hasil dari sidang fatwa itu KH ya, yaitu ketetapan halal.
Ketetapan halal ini lalu diserahkan ke BPJPH untuk dikeluarkan sertifikat halal. Nah, sertifikat ini menjadi menjadi bukti otentik untuk dipasangnya label halal di setiap kemasan produk. Oke. Lalu pertanyaannya misalnya apakah logo halal Majelis Ulama Indonesia itu tidak berlaku lagi? Pak Menteri Agama kan sudah sebutkan di dalam akun Instagramnya atau di Twitternya bahwa logo halal Majelis Ulama itu tidak berlaku secara bertahap. Ya. Di dalam PP 39 disebutkan bahwa label halal yang dikeluarkan oleh MUI sebelum PP ini diundangkan masih berlaku sampai dengan tahun 2026. Sertifikasi halal ini masih banyak produk-produk yang belum tersertifikasi halal ya. Untuk produk yang didaftarkan sekarang sejak 1 Maret 2022 ini itu nanti labelnya menggunakan label halal yang baru ini, Mbak. Kan kita akan berlakukan 1 Maret. Nah, nanti pelaku usaha yang mendaftar per 1 Maret ini kalau sudah keluar sertifikat halalnya akan dicantumkan label halal yang baru ini. Lalu bagi produk-produk yang masih menggunakan logo Majelis Ulama Indonesia masih diperkenankan, masih berlaku sampai dengan masa sertifikat halalnya selesai, sudah habis yang dikeluarkan oleh MUI, dan juga secara bertahap sampai dengan tahun 2026. Setelah itu otoritas sepenuhnya beralih ke BPJPH. Namun dalam proses sertifikasi ini BPJPH tidak sendiri, karena ada 3 aktor utama yang melakukan sertifikasi halal, yaitu BPJPH, LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, dan Majelis Ulama Indonesia. Jadi Majelis Ulama Indonesia masih memiliki kewenangan dalam proses sertifikasi halal. Di mana kewenangannya? Kewenangannya adalah di dalam menetapkan kehalalan sebuah produk di dalam sidang fatwa Majelis Ulama. Ya, itu kewenangannya Majelis Ulama. Kalau kewenangan LPH melakukan audit terhadap produk halal, yaitu memeriksa dan menguji produk kehalalan secara saintifik ya. Kalau perlu dibawa ke uji lab, akan dibawa ke uji lab. Itu adalah wilayah uji secara ilmiah, kemudian di Majelis Ulama wilayah agama ya nanti ya.